Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak-anak Bapak sekalian. Pagi, Pak. Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, anak-anak Bapak, suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, saya langsung share screen saja. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Oke, sebelumnya materi kita apa? Minggu lalu. Masih ingat? Bulu tangkis. Bulu tangkis ya. Artinya bola kecil di materi bulu tangkis. Sekarang kita lanjut ke materi tenis meja. Adapun yang menjadi indikator dalam pembelajaran hari ini, yang pertama adalah menganalisis gerak teknik pemegangan bat, pukulan forehand dan backhand, service, smash pada permainan tenis meja. Tentunya nanti di akhir kalian bisa praktekkan yang menggunakan variasi yang kita bahas hari ini. Oke, sebelum kita masuk kepada teknik dasar, saya bahas sedikit tentang tenis meja, merupakan salah satu olahraga bola kecil yang cukup populer dan banyak dimainkan oleh masyarakat karena permainan tenis meja ini tergolong mudah serta tidak memerlukan tempat yang luas. Bahkan permainan tenis meja atau biasa disebut pingpong ini dapat dilakukan di dalam ruangan yang tidak terlalu besar. Jadi memang tenis meja ini banyak ya kalian jumpai di daerah-daerah kalian. Ya mungkin ada di masjid banyak ya ini. Kalau saya tidak salah, di masjid ini sering masjid memiliki sarana olahraga seperti bulu tangkis, tenis meja, begitu yang sifatnya tidak memerlukan lapangan luas. Tenis meja atau pingpong adalah olahraga raket yang dimainkan. Kenapa disebut dengan raket? Karena memang menggunakan pukulannya. Jadi kalau di tenis meja itu disebut dengan bat. Dua orang untuk tunggal, yaitu 1 lawan 1. Kemudian untuk ganda itu 2 pasang. Jadi 2 lawan 2. Ini tetap sama. Kalau di single itu putra-putra, putri-putri. Kemudian kalau di ganda itu putra-putra lawan putra-putra, putri-putri lawan putri-putri. Kemudian ada ganda campurannya juga. Yang menjadi induk organisasi internasional adalah ITTF dan untuk nasional adalah PTMSI. Untuk lapangan sendiri, ya bisa kalian lihat ini adalah bentuk lapangan beserta dengan bola dan bat. Batnya ini biasanya warna merah dan warna hitam. Jadi karetnya itu berbeda ya. Biasanya yang di atas merah, yang di bawah hitam. Kalau untuk fungsi, saya rasa setiap bat beda-beda yang memiliki keunggulannya masing-masing. Mungkin ada yang di merahnya itu khusus untuk defense, atau yang di hitamnya khusus untuk attack gitu. Berbeda-beda gitu. Atau sama fungsinya pun bisa jadi. Untuk ukurannya sendiri bisa kalian perhatikan ya, tinggi mejanya 15, tinggi netnya 15,25, kemudian jarak tiangnya 15,25, bolanya berukuran 40 mm, kemudian beratnya 25 gram. Untuk batnya sendiri beratnya 150 gram. Kemudian daun bat datar 80% dari kayu pegangannya ya. Kemudian tabel bat kuasa karet biasanya adalah 2 mm dan tebal bat karet bintik maksimal 4 mm. Oke, kita masuk kepada teknik ya. Yang pertama adalah pegangan.
Ada 3 pegangan dalam tenis meja. Yang pertama adalah second grip. Ya, second grip ini seperti berjabat tangan. Ya, bisa kalian lihat. Kemudian penhold grip seperti memegang pulpen. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah second grip, ini penhold grip. Oke. Kita lanjut ke teknik pukulan. Teknik pukulan ada 2, yang pertama forehand, yang kedua backhand. Ya, cara melakukan forehand, berdiri di belakang meja menghadap ke arah pemain, kemudian salah satu kaki ditempatkan di depan dan lainnya di belakang. Salah satu tangan memegang bat di samping badan dengan lawan bawah membentuk sudut 90 derajat. Pukulan dilakukan dengan menggerakkan bat dari belakang ke depan. Bat harus mengenai bola pada saat bola mencapai titik tertinggi. Jadi maksudnya di sini memukul bolanya, kita asumsikanlah mulanya itu melakukan servis ya. Melakukan servis itu bolanya harus dilempar ke atas atau dilambungkan ya. Dilambungkan, kemudian bat diayunkan ke depan untuk melakukan pukulan ataupun dorongan. Oke. Kalau untuk backhand sama ya, hanya saja perbedaannya adalah kalau forehand itu membuka, kalau backhand itu menutup. Oke, teknik servis ya. Teknik servis yang saya sebutkan tadi, kita mulai dari second grip ya. Berarti bola itu tidak boleh berada di atas meja. Oke, ketika servis, bola tidak boleh berada di atas meja, kemudian bola dilambungkan. Lambungnya kira-kira 30 cm kah gitu, atau 15 cm kah, yang penting dilambungkan. Tergantung dengan kenyamanan dan feeling. Jangan pula nanti dilambungkan tinggi, tahu-tahu mukulnya nggak kena gitu kan, merugikan gitu. Jadi feeling saja. Yang penting bolanya harus dilambungkan. Kemudian ketika melakukan servis second grip, melakukan pegangan second grip, kemudian bat diayunkan ke depan ketika bola jatuh ke bawah, bat diayunkan ke depan, kemudian sasaran targetnya adalah lapangan sendiri, pantulannya lapangan sendiri, dan ke lapangan lawan. Jadi melakukan servis itu harus mantul di lapangan sendiri bolanya, melewati net, kemudian mantul di lapangan lawan. Kalau misalkan di lapangan lawan tidak mantul, maka bolanya out atau keluar, itu merugikan kita, maka poin untuk tim lawan gitu ya. Kemudian cara melakukan servis penhold grip ya, ini hanya pegangan saja, tapi kalau caranya yang seperti saya jelaskan tadi, boleh dilambungkan lalu diayun ke depan. Ada beberapa jenis pukulan dalam permainan tenis meja. Yang pertama adalah pukulan drive. Pukulan dengan ayunan terpanjang tangan pemain sehingga menghasilkan pukulan yang cepat, keras, dan mendatar. Kemudian pukulan push, pukulan backspin yang bersifat pasif dan sering digunakan untuk membalas pukulan backspin. Tujuan jenis pukulan ini adalah agar bola tidak melambung terlalu tinggi. Kemudian pukulan chop, pukulan backspin yang biasanya dipergunakan dalam permainan untuk bertahan dari serangan lawan. Selanjutnya block, pukulan dilakukan saat menahan serangan lawan dan dilakukan ketika bola sudah memantul dari meja atau lapangan. Tujuan pukulan ini adalah agar lawan tidak dapat melancarkan serangan dengan cepat. Dan yang terakhir adalah servis. Ya, servis yang saya jelaskan tadi, pukulan pertama yang dilakukan saat pertandingan dimulai. Oke, anak-anak Bapak sekalian, kalian bisa lakukan variasi dan teknik, beberapa teknik tersebut yang saya jelaskan, cara memegang bat, kemudian pukulan forehand, pukulan backhand, servis, dan yang terakhir adalah smash. Ini bisa kalian praktekkan di rumah ataupun di mana yang ada
tenis mejanya begitu. Kalau misalkan nggak ada tenis meja di rumah, kalian bisa menggunakan eh, meja yang ada di rumah, netnya bisa kalian buat menggunakan media-media lain, kemudian bednya juga kalian bisa gunakan media-media yang lain. Intinya kalian saya arahkan untuk melakukan tekniknya ya. Jadi untuk melakukan tenis meja ini tidak harus pakai peralatan yang sebenarnya gitu ya. Yang penting kalian melakukan dengan tekniknya. Jadi tugasnya itu di rumah lakukan salah satu tekniknya. Misalkannya kalian pilih teknik servis, nah kalian lakukanlah servisnya. Praktekkan di rumah. Oke, anak-anak Bapak sekalian, ada pertanyaan tentang tenis meja? Silakan. Tidak ada, Pak. Nggak ada. Enggak ada, Pak. Oke. Di Thailand sama Indonesia di Nggak jelas suaranya Risnawati. kejuaraan apa aja Sir yang udah pernah diraih yang diraih Indonesia di bidang tenis meja Sir? Oh, kalau untuk kejuaraan-kejuaraan memang tenis meja ini dikuasai Cina, Jepang gitu ya. Jadi untuk Indonesia belum berbicara mengenai prestasi di tenis meja sendiri gitu. Mungkin pertandingan-pertandingan PON yang di daerah nasional-nasional, mungkin atlet-atlet Indonesia memiliki bakat ya, artinya memiliki prestasi di daerah masing-masing begitu. Tapi kalau untuk internasional, sepengetahuan saya memang atlet Indonesia belum dapat berbicara ya. Itu. Ada lagi Risnawati? Berbeda dengan bulu tangkis ya. Kalau yang bulu tangkis memang kita ketahui atlet-atlet kita berbicara di internasional gitu. Ada lagi Risnawati? Saya tidak pernah dengar tenis meja, pertandingan tenis meja gitu Sir. Makanya saya Oh, pertandingan tenis meja dipertandingkan, di PON dipertandingkan, bahkan pertandingan daerahnya pun ada. Cuman karena memang kan kita masyarakat awam ini melihat prestasi-prestasi internasional gitu, jadi belum pernah kita dengar prestasi kan di tenis meja, makanya untuk masyarakat awam tidak terlalu mengenal olahraga ini begitu. Oke, ada lagi pertanyaan, Nak? Saya, Pak. Oke, silakan. Skor di tenis meja itu sampai berapa, Pak? Oke, Skornya. skornya itu sampai dengan 11. Peraturan terbaru itu 11. Jadi untuk pertemuan minggu depan kita bakal bahas peraturan permainannya secara lengkap ya. Jadi eh, skornya itu 11, jumlah setnya itu mencari kemenangan 3 atau mencari kemenangan 4. Jadi dia 5 set atau 7 set. Jadi, Pak, kalau misalnya nilainya sama-sama 10 itu gimana, Pak? 10 dilakukan jus, penambahan 2 poin. Ya. Oke, Pak. Oke. Untuk lengkapnya lagi minggu depan kita bahas. Oke, Rivaldi. Oke, Pak. Nah, jadi kita hari ini fokus kepada teknik dasar. Jangan lupa ya untuk mengerjakan semua kuis-kuis dan mengerjakan tugas-tugas. Nanti bakal saya rekap di akhir bulan karena ini sudah memasuki akhir bulan. Jadi langsung saja kerjakan kuis di pertemuan ini, langsung saja kerjakan kuis karena rencana besok saya akan merekap atau tanggal 28 gitu. Jadi biar supaya nanti jangan Sir, saya sudah kerjain ini buktinya gitu. Jadi merekap lagi saya nanti. Oke, anak-anak Bapak sekalian. Ada? Kalau tidak ada saya yang bertanya nih. Nggak ada? Oke,
Tidak ada? Tidak, Sir. Tidak. Tidak ya. Oke, saya lah mau nanya ini. Saya mau nanya sama si Risnawati ini. Oke, Risnawati. Kira-kira Risnawati, permainan tenis meja ini paling populer di negara mana? Risnawati. Iya, Sir. Nah, di negara mana? Di Cina, Sir. Di Cina ya. Iya, Sir. Oke, betul. Saya juga kurang tahu. Ya benar, di Cina biasanya disebut di Tionghoa ya. Jadi memang makanya lah muncul di situ banyak atlet-atlet yang kayak Olimpiade kemarin itu, yang finalnya itu ganda campurannya adalah dari Jepang versus Cina ya, walaupun si Cina kalah, negara Cina kalah dari Jepang ya, namun di Cina ini sangat populer begitu. Oke, anak-anak Bapak sekalian, kalau tidak ada pertanyaan saya kira cukup untuk materi tenis meja mengenai teknik dasar dimulai dari pemegangan bat sampai dengan smash ya. Jadi silakan kalian kerjakan psikologi, kuis, dan kerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya nak. Dipersilakan untuk live. Iya, Sir. Terima kasih, Sir. Terima kasih, Pak.